Kalau kerja tuh mesti perform tubuh tuh Iya. kayak gimana ya, itulah pertama kali gitu Bawa ya. kamus Oxford di sini. Enggak juga sih ya kalau sampai ke situ. Cuman ya cuma lagi sekolahnya juga mostly tuh malam karena kuliah S2 tuh nggak yang Kuliah S2 full ya. banget dari pagi sampai malam, tapi dari siang ke malam biasa. Jadi pagi-pagi tuh dipikirnya masih ada Betul. bisa lah jeda untuk Iya. bisa kerja. Bisa kerja pacaran juga. Enggak. Kenalkan Eva Nur Fatimah, seorang tenaga pengajar yang begitu ahli dalam public speaking. Ia adalah role model baik dalam hal mengajar juga berbicara. Kesabarannya dalam mengajar diuji ketika harus bertemu agak baik di kelas ataupun di lab. Kini, ia sudah fokus dan jarang bengong seperti Baim Wong. Kita kerja bersama Miss Eva Nur Fatimah. Terima kasih sudah mengundang Terima kasih. hamba ke sini Tuan. Terima kasih telah hadir karena terakhir si Teteh yang lu nggak bisa karena lu kebetulan ke airport Pondok Cabe kan. Iya betul. Airport Pondok Cabe tidak bisa hadir berhalangan. Jadi saat ini pas waktunya. Kebetulan baru ada event, yang cukup melegenda dari 2016. Iyalah. Boleh disebut siapa pencetus event ini? Ada namanya Farhan Tegar Perkasa. Emang ada Bukan peres. Ega. Bukan Ega karena taunya di kantor Farhan Tegar Iya, Perkasa. Farhan ya. Miss Eva, gue panggil Miss Aim. Miss Aim. Miss Coba Aim. dikasih tahu dulu kenapa lo manggil gue Miss Aim. Ini nama penonton saya rekan kerja. Oh, rekan Iya, kerja. jangan Halo rekan teman-teman. kerja. Ya, rekan kerja. Salam kenal. Salam kenal. Jadi waktu itu gue manggil Miss Aim karena ketika beliau sedang apa sih kalau lagi bengong bahasa Inggrisnya? Daydreaming. Daydreaming itu kayak Baim yang mengapa semua menangis. Iya, Maafin Aim ya Allah. maafin gitu ya. Aim ya Allah, sampai akhirnya sekarang kebawa. Bahkan rekan saya Sarah Afina yang kemarin sempat tampil cewek Banten itu, dia pun juga mengikuti. Iya. Miss Aim salah satu dosen dengan pelafalan yang begitu sopan santun 180 derajat dari saya. Ini sangat baik sekali pelafalannya. Kalau depan mahasiswa kan emang harus begitu, karena itu sedang bekerja Sedang ya. bekerja. Biasa, tapi tapi- kalau dibalik itu mah ya waktunya anjay. Fun fact, beliau bicara kotor hanya pada saya. Karena saking kesalnya. Enggak sih, enggak hanya pada Ega, pada Ayah juga. Pada ayah juga. Karena emang kalian berdua menyebalkan ya waktu itu. Sampai sekarang mungkin masih, tapi ayah jaga image karena ada lelaki yang harus dijaga. Dia pun juga menjaga seperti itu. Miss Eva pertama kali bekerja sebagai apa nih? Pertama kali kerja sebetulnya dari SMP, Dari SMA SMP? itu juga udah bekerja tapi nggak bisa dibilang kerja yang full time. Oke. Karena di radio gitu, tapi di radio juga nggak yang setiap hari apalagi tiap minggu gitu, nggak juga. Cuman kalau boleh dibilang pertama kali yang benar-benar ngerasain kerja tuh kayak gimana, itu tuh waktu pas tahun 2011 masih S2, masih sekolah S2, Oke, sudah lulus S1. Masih SMA berarti gue. Enggak, udah lulus S1. gue SMA Oh, lu SMA ya, 2011 tuh. Iya. Nah, 2011 itu juga bukan kerja yang di kantor, kemudian 1 tahun kontrak dan lain sebagainya. Enggak, gue tuh kerja sebagai bagian dari Inasok waktu itu SEA Games 2011. 2011, iya. Iya. Jakarta Palembang. Pekerjaannya memang hanya beberapa hari ya, itu tuh sebulan. Tapi di kontraknya itu beberapa bulan sebelum, pas bulan H-nya, dan juga beberapa bulan setelah. Jadi bisa dibilang 4-5 bulanan lah bekerjanya itu. Dan itu pertama kali kerja, melihat beneran real kerja, apalagi skalanya udah internasional. Internasional. SEA Games. Sebagai Waktu itu protokoler. protokoler. Jadi kita bikin. Lu yang main uyung gitu bukan? Enggak lah, Bukan, jangan oke, ya. sorry. Capek mulutnya nanti. Jadi gue waktu itu ngurusin upacara seremonial di setiap kemenangan, di setiap venue, gitu. Di setiap venue. Iya. Oh, bukan badminton bukan menang beberapa nih. cabur. Iya,
itu jadi kan satu venue itu ada beberapa cabur juga. Iya, iya, Jadi iya. satu venue bisa buat karate sama buat apa gitu. Oh, oke, di Istora itu Venue, berbagai macam. Iya, iya, venue iya. apa bisa dipakai apa sama apa gitu-gitu. Jadi di pembagiannya itu di tiap venue waktu Oke. itu. Gitu. Ada banyak yang bekerja sama seperti gua ya. Jadi nggak cuma gua aja yang di hire untuk pekerjaan itu, enggak. Waktu itu tuh yang banyak gabung kerja bareng juga Abang None Jakarta ya kalau nggak Oke. salah. Jadi bareng sama Abnon, diajarin make up juga di situ, diajarin kalau kerja tuh mesti perform tubuh tuh kayak Iya. gimana ya. Itulah pertama kali gitu ya. Bawa kamus Oxford di sini. Enggak juga sih ya Oke, kalau enggak sampai ke situ. Cuman ya menyenangkan lah waktu itu kerja sebagai ya jadi anak-anak culun dulu gitu. Tapi anak muda jadi freelance. ngerti banyak hal. Jatuhnya freelance kan itu? Freelance ya. Itu proses dari rekrutmennya apa? Ada orang dalam kah? Rekrutmennya gua loh. Waktu itu memang ada teman bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Oke. Kemudian beliau yang mengabarkan bahwa lagi ada acara SEA Games, persiapan acara SEA Games. Mereka lagi cari orang banyak banget untuk jadi gabung ke Inasok, bukan sebagai LO ya, LO Iya, yang nganterin iya, atlet itu bukan, tapi jadi protokoler karena Oke. memang teman ini kerjanya di KDH waktu itu yang memang mengurusi protokoler Pak Gubernur juga. Nah ya udah kalau misalkan lo mau datang aja, cuman gua nggak janji juga lo Iya, bisa lolos apa enggak kata dia gitu. Ya udahlah dicobain aja ya Ga. Iya, betul, Waktu itu coba kan ya cuma lagi sekolahnya juga mostly tuh malam karena kuliah S2 tuh nggak yang Kuliah S2 full ya. banget dari pagi sampai malam, tapi dari siang ke malam biasa. Jadi pagi-pagi tuh dipikirnya masih ada bisa lah jeda untuk bisa kerja. Bisa kerja pacaran juga enggak? Ya Enggak mungkin cuman itu Ya, kita ini kan sedang- cerita tentang Cerita kerja ya, Ga ya. Oke. Mohon Lanjut. maaf, ya. Terus Nah, setelah habis itu ya udah rekrutmennya juga jelimet nggak maksudnya lama apa gimana? enggak, justru sangat rapih. Jadi waktu itu tuh panitia penyelenggara yang memang merekrut kita dari Pemprov DKI Jakarta, karena waktu itu kan 2 kota Gak, Jakarta dan Palembang, Palembang, betul. gitu. Jadi ada beberapa venue yang di Palembang, tapi nggak kesana juga sih. Di sana memang running acara juga. sendiri juga gitu ya, beberapa cabur. Di Jakarta juga ada beberapa cabur. Nah itu yang kita urusi gitu untuk protokolernya gitu. Jadi ya awalnya biasalah pemberkasan, Ya, lolos. admin ya, administrasi Habis biasa. pemberkasan datang untuk wawancara, interview lolos. Setelah interview pelatihan, tapi pelatihan itu juga ada penilaiannya gitu. Kenapa perlu pelatihan? Karena kita perlu dijejelin product knowledge-nya tentang ASEAN gimana, tentang cabur-cabur gimana, tentang orang-orang yang biasa berkecimpung di situ gimana, plus tentang bagaimana present kita sebagai orang protokoler. Oke. Kan blank banget tuh Ga, protokoler tuh harus kayak gimana sih? Sesimpel nih kalau mau ngaturin foto harus ngaturin kayak gimana? Iya benar. Biasanya foto berdua ya udah foto berdua asal masuk frame aja gitu. Padahal kan bisa jadi nih nggak imbang nih kalau begini, di sini kosong. Jadi itu diajarin gitu? nggak? Ih, diajarin tuh lama loh itu. Kayaknya ada seminggu. Seminggu? Dan itu tuh dari pagi sampai sore, dan kita tuh dilatih nge-MC. Once misalkan MC di cabur mana harus seremonial nggak hadir, ya kita harus backup. Jadi di situ juga gue belajar banyak untuk bukan untuk membackup kerjaan orang, enggak, tapi untuk antisipatif. Oke. Gitu. Iya. Jadi itu sih banyak banget, apalagi ini eventnya internasional. Jadi Internasional, betul. setelah dites nge-MC-nya gimana lu nggak bisa bahasa Inggris, out. Penting juga Karena ini event internasional Event juga internasional, betul. gitu. Walaupun setelah pelaksanaannya kita jago banget bahasa Inggris, ternyata ketemu sama orang Myanmar AU juga bahasa Inggris, jadi tetep aja pakai bahasa Tarsan tuh ada juga gak kayak gitu ya gitu. Bahasa isyarat gitu kan biasanya. Mau nanya ini di mana apa segala macam kan tetap aja, walaupun kita protokoler nggak mengerjakan tugas itu, tapi ya kita PR people sebetulnya of Inasok, of Indonesia gitu, of panitia SEA Games secara keseluruhan juga haruslah gitu, present juga. Itu 5 sampai 6 bulan. Iya, 4 sampai 5 bulan. 4 sampai 5 bulan. Setelah dari itu langsung ke penyiar kah atau dapat Setelah sebagai dari itu ditawarin untuk
kerja kedua nih, kerja kedua Masih tahun freelance atau Enggak, sudah udah full time? udah full. Tahun 2011 kan ya itu. Jadi sampai gara-gara jadi protokoler di Inasok ini juga jadi apa ya? Gue tuh jadi cuti 1 semester. Gara-gara S2-nya. Jadi belajar gue tuh S2-nya tuh jadi 2 tahun setengah. Karena 1 semesternya nggak belajar dipakai untuk ngurusin Inasok ini. Ngurusin SEA Games. Nah, tapi 2011 selesai, acaranya kan November waktu itu 11-11 itu ya. Betul, 11-11. Nah, 11-11 sampai Desember akhir, terus abis itu pas Januari, ya Desember akhir Januari itu ditawarin untuk jadi penerjemah di portal resminya Provinsi DKI Jakarta, www.jakarta.go.id. Nah, itu pertama kali kerja yang memang full time. 85 udah bener-bener dikasih kontrak kah atau gimana tuh? Iya, di tahun 2012 tuh udah ditawarin mau gaji berapa, kayak gitu-gitu. Karena ngelihatnya kan walaupun tenaga ahli, tapi dilihatnya apa ya? Minim dari minim pengalaman juga kan? Karena kan baru Inasok doang kan? Belum ada, terus masuknya ya, gimana? hitungannya fresh graduate waktu itu. Masuknya karena memang orang-orang Inasok ini kan mostly orang-orang Pemprov DKI Jakarta juga jadi memang networking juga main di situ. They know me. Betul. Mereka tuh udah tahu gue, oh Eva lagi kuliah penerjemahan ya, lagi kuliah S2. Mau nggak kerja? Kita lagi ngebangun website. Selama ini masih bahasa Indonesia, kita pengen ada bahasa Inggrisnya, mau nggak translate website? Dan gue open, saya masih kuliah Pak, kuliah S2. Dan kuliah saya ini kepending 1 semester, jadi nanti pun akan lebih lama gitu kan. Tapi kuliahnya jam berapa? Saya mulai kuliah tuh jam 3, jam 4. Sementara kantor kan rata-rata bubar ya jam 4, jam 5 gitu kan. Gimana? Mau nggak? Oh nggak apa-apa. Kalau buat kuliah kita kasih dispensasi. Ya udah, ajar. Dan itu kontrak langsung berapa tahun? Ya kalau pemerintahan kan pasti setahun-setahun. Setahun-setahun ya? Setahun-setahun. Iya. Karena gue juga belum tahu nih buat rekan-rekan kerja yang belum tahu, memang pemerintahan memang begitu atau hanya itu aja tuh? Mostly begitu. Kebanyakan seperti itu ya. Walaupun pada kenyataannya sebetulnya kan tiap kali kalau ngomongin kontrak pengajuannya setahun, tapi pecah di tiap bulan. Gitu. Jadi tiap bulan diajukan. Walaupun sudah ada apa ya namanya? Ya kontrak besarnya tuh untuk 12 bulan atau untuk 13 bulan penggajian gitu. Karena kan ada THR gitu ya. Gaji 13 apresiasi kan. lah dibilangnya. Iya. Itu kerja sebagai translate berapa lama, Miss? Sampai tahun 2000 berapa ya? 2000. Ada berapa tahun mungkin atau? Iya, berapa tahun? Lama gak gua? Cukup lama ya. Kalau nggak salah memang gue juga baru kenal lu ya. Lu masih ngejalanin itu kan? Masih, iya. Jadi gue kerja tuh jadi penerjemah di website. Waktu itu namanya Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan, ya. Jadi website www.jakarta.go.id itu under Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan. Itu gue berhenti di tahun 2016 deh kalau nggak salah. 2016. Karena 2016 gue berhenti karena efektivitas. Plus gue juga sudah mulai senang di lab theater. Dengan sastra. Memang saat itu saya berpengaruh juga. Nah itu ya, 2016 kan pertama kali kita ketemu ya Kak? Enggak. Gue kan 2014 udah masuk jadi lab 2014-an. 2015 2016 ya berhenti, ya udah. Udah benar-benar fokus. Gue fokus jadi jadi dosen. Gue fokus jadi dosen. Padahal dari 2011 juga gue udah jadi dosen. Di Gunadarma. Di Gunadarma. Udah jadi dosen. Cuman waktu itu statusnya. Tapi emang lu Sarma, staff. Emang lu Sarma apa enggak? Enggak. Jadi gue jadi dosen itu sebelum gue lulus juga. Jadi 2011 gue gabung Inasok, jadi panitia SEA Games, itu pun gue sudah jadi dosen. Cuman dosen LB dibilangnya, dosen luar biasa, tapi jangan diartikan luar biasa. Luar biasa dalam konotasi negatif. Luar biasa. Iya. Tapi dosen luar yang statusnya biasa, sebetulnya gitu. Jadi dosen luar yang statusnya biasa, bukan luar biasa kan, hebat banget lo luar biasa, bukan. Iya. Jadi dosen luar yang statusnya biasa. Iya, banyak ilmu sekali. Itu setelah, ini kan dari dosen 2011. 2011 terus akhirnya megang lab dan benar-benar megang lab tuh gua di tahun 2016 itu. Enggak. Kan Bayong cabut di 2015.
15, terus lu naik gantiin Bayung kan? Iya, itu. Dari situ mulai tuh. 2016 gua selesai jadi penerjemah, lanjut fokus jadi staf laboratorium teater di Universitas Gunadarma. Ya, tapi di tahun 2017 awal, sebenarnya 2016 akhir sebetulnya ya. Cuman efektifnya 2017 awal, ya gue juga kerja di Universitas Terbuka sebagai pengisi suara. VO. PO, iya. Sampai Cuman sekarang? itu kan, ya kalau sekarang statusnya penyiar ya, karena sudah ada radio. Jadi waktu itu belum ada radio di Universitas Terbuka tuh. Ini rada ini ya. Jadi pekerjaan gue tuh Menclok-menclok beda-beda kan? Ada menclok Iya, bukan iya. yang dari sini resign ganti kemana, dari sini resign ganti kemana, enggak sih. Jadi satu tetap ya dari 2011 tuh jadi dosen, tapi 2011 gue sambil jadi dosen kerja apa. Terus dari 2012 sampai mana lagi itu gue tetap jadi dosen tapi kerja apa lagi, kayak gitu-gitu Nah sampai itu sekarang. di UTEK sampai sekarang masih? Atau Masih. sampai sekarang? Jatuhnya freelance? Freelance kalau di Jatuhnya UT, freelance. karena penyiar radio aja kan gitu. Oke, lu melihat radio sekarang, ngomongin radio nih, karena gue sebelumnya ada Arif Kur, penyiar radio juga di MS3, terus Teteh juga salah satu mantan penyiar ya bisa dibilang ya, atau masih? Lah, masih bareng, Masih kan? jadi penyiar. Terus sekarang nih, lu pandangan sebagai penyiar radio saat ini nowadays gitu, di tengah banyaknya YouTube, Spotify, podcast bahkan, lu gimana menanggapinya? Ya jadi penyiar tuh memang apa ya, harus pinter. Sebetulnya nggak cuma jadi penyiar harus pinter ya, jadi apapun kita tuh harus pinter, harus tahu kita tuh taunya apa, Oke. dan pinter-pinter untuk bisa present itu ke orang. Nah, kalau lo pinter, lo tahu lo apa, tapi lo nggak punya cara untuk present ke orang secara menarik, itu juga nggak jadi barang kan, gitu. Itu sih, jadi mau lo penyiar, mau lo podcaster, mau lo MC gitu ya, atau mau lo karyawan kantoran, kalau lo punya sesuatu, gimana caranya lo bisa menjual dalam tanda kutip? Karena bisa jadi tidak hanya keuntungannya tuh bukan hanya untuk pekerjaan lo, tapi untuk exposure lo, untuk pengakuan lo, untuk kepuasan lo, gitu-gitu sih. Ya, jadi emang zaman sekarang tuh nggak bisa, lo tuh nggak pinter, jadi harus pinter. Mau lo jadi apapun itu, pinter aja deh gitu. Nah, gimana caranya biar pinter? Nah, ini kan macam-macam. Betul. Nah, Betul. Nah, lu nyingkapinnya gimana? Kan di tengah badai ya digital ya sekarang ya. Jarang ada pendengar UT jatuhnya radio untuk internal kah atau luas ada? untuk luar karena dia kan streaming apalagi. Jadi kadang pendengar kita juga ada dari luar negeri, dari Hong Kong, dari Kanada, mahasiswa UT atau karyawan apa namanya luar negeri gitu ya. Atau juga karyawan yang sedang tugas belajar di luar negeri itu masih setia dengerin UT Radio. Segmentasi pasarnya lebih ke apa? Lebih ke masyarakat umum. Masyarakat umum. Tapi Jadi memang fokus utamanya memang mahasiswa dan karyawan. Oke, lu lebih ke bawain apa nih? Segmentasi Kalau ke di berita UT, kah atau enggak, kalau di UT itu kan radio pendidikan ya, Gak? Jadi Oke. dia itu fokus utamanya adalah menyiarkan hal-hal yang memang berbau pendidikan dan membantu pelayanan UT sendiri untuk memudahkan mahasiswa belajar. Gitu. Jadi ada satu segmen namanya tutorial radio. Jadi tutorial radio ini kita ngobrol kayak gini, tapi sama dosen ngobrolnya tentang teori. Jadi biar mahasiswa nih nggak apa ya, nggak hanya kosong mendengarkan juga ya. ceramah Iya, benar. materi aja, benar. tapi juga ada timpalannya Iya, gitu. iya, Jadi iya, kalau dosennya ngejelasin apa kan gue nimpalin, Pak kalau gini gimana gitu. Mana tahu pertanyaan-pertanyaan itu juga pertanyaan-pertanyaan mahasiswa yang selama ini Resah ya. resah gitu, pengen ditanyain sama Pak dosen yang ini atau Bu dosen yang ini kayak gitu-gitu sebetulnya. Lu sekarang udah Gunadarma, tetap ya jatuhnya. Tetap, iya. Yang tetap Gunadarma, UT freelance ada lagi nggak? Atau memang udah cukup nih dua udah cukup deh? Ada lagi sebetulnya Ada lagi. Kalau memang lu berkenan disebutin boleh, tapi kalau memang enggak ya nggak apa-apa. Gue ini apa ya, kalau masalah gue tuh kayaknya emang seneng kerja sih ya. Oke. seneng kerja. Jadi gue tuh kalau misalkan sepi, apa ya yang bisa Malah bingung ya. dikerjain gitu, malah jadi pusing, malah jadi kayak uring-uringan gitu. Jadi Pantes lu waktu Covid berarti lama dong. wah, waktu COVID tuh gue stres gak? Karena Karena kan lu aktif kan, jatuhnya ya ayo jalan kemana, ayo ngerjain stres apa. banget. Dan gue tuh jadi salah satu ibu-ibu yang mengelola
kebun kecil di depan rumah kami kayak gitu Salah gitu satu ya. Harvest Moon berarti. Bener. Karena memang segabut itu waktu COVID gitu ya. Karena gue ngerasanya kan COVID itu bukan dibebas tugaskan ya. Kita di WFH kan. Iya, dirumahkan. Itu gue ingat 16 Maret 2020. Startnya 16 ya? Yes, 16 Maret 2020. Itu gue sudah mulai aktif lagi mengajar selama 2 minggu. Mengajar di lab. Dari tanggal Dari 16 2 itu? minggu sebelum tanggal 16 ini oke, lah. 16 oke. tuh hari Senin kalau nggak salah ya. Oke. Nanti bisa dikoreksi ya. Koreksi rekan. 16 Maret 2020 itu hari Senin. Nah 2 minggu sebelumnya gue tuh udah ngajar. Seminggu ngajar, oh enak nih. 2 minggu ngajar 16 di offin lagi. Yang mana 1 semester sebelumnya, 6 bulan sebelumnya itu gue cuti. Tidak ada pekerjaan sama sekali, tidak ada penghasilan sama sekali. Jadi kalau gue kan tipe-tipe yang kalau keluar rumah baru ada penghasilan gitu ya. Karena mengajar juga begitu. Jadi nggak ada yang mungkin teman-teman lebih beruntung dengan Rekan-rekan. rekan-rekan kerja lebih beruntung 3 bulan dapat cuti melahirkan masih dapat gaji Masih full dapat. atau mungkin dapat gaji 75%, alhamdulillah banget. Sementara kita para dosen itu nggak ada kayak gitu. Jadi kita cuti 6 bulan karena melahirkan dan memang harus 1 semester cutinya. Kalau tidak salah ya, mana tahu gue juga yang salah gitu. Kalau nggak salah harus 1 semester full, ya berarti kita Kosong, harus udah. siap untuk tidak berpenghasilan selama itu. Jadi yang berpenghasilan waktu itu ya cuma suami gue aja gitu. Dan bagi gue diajak jalan-jalan sebulan sekali itu udah refresh, seneng banget buat gue. Ya, apalagi itu 2 tahun, 2 tahun. Nah, lama banget. waktu pas mulai lagi ngajar, sebetulnya kan sudah mulai ada penghasilan lagi. Tapi kan gue di rumah. Betul. Dan gue ngerasanya di rumah nih udah dari 6 bulan yang lalu gitu Iya, kan. benar. Itu Dari Zoom kan? Zoom dulu kan? zaman-zaman Iya, Zoom, iya, zaman Zoom. iya gitu. Oh, mulai lagi tahu ada Jmeet ya selain Iya. Zoom kan gitu. Kita jadinya tiap semester tuh trial and error dalam segi pengajaran ya. Semua sebetulnya. betul. Karena semua harus dibiasain kan. Ada kebiasaan baru gitu. Bener. Lu nyingkapinnya gimana, Bis? Karena kan lu orang yang offline banget nih. Harus ketemu, lu menghadapi itu gitu loh. Apalagi tenaga pengajar ya. Selalu ada mahasiswa atau murid yang iseng. Sorry miss, sinyalnya. Nah, Sorry ganti wifi gini-gini. Jadi awal-awal tuh gue selalu mengharapkan kehadiran mahasiswa gitu. Dalam arti mereka tuh harus on cam apa segala macam. Tapi kesini-sini tuh setelah ya di semester akhir udah mau masuk lagi gitu ya, udah mau tatap muka lagi sama mahasiswa, gue udah yang lo hadir kan, udah ada suaranya kan, udah. Jadi nggak expect too much lagi karena kalau ekspektasi kita tinggi dan kita fokusnya ke situ ya menanggalkan hal-hal yang memang esensial kayak pengajarannya, materinya gitu-gitu sih. Nah, lu tadi udah ngomongin soal UT Gunadarma. Kalau yang sekarang Pekerjaan satu lagi ini yang bener-bener masih dijalani sekarang. juga. Sebetulnya gue di hire sebagai apa ya, dibilangnya redaktur bahasa Inggris di tempat yang sama. Jadi balikan sama mantan nggak? Yang tadi Jakarta apa? Ya, website itu? jakarta.co.id. Jakarta.co.id. Walaupun lingkup pekerjaannya di penerjemahan lagi-lagi, tapi pada kenyataannya pekerjaan gue lebih seru dari itu. Jadi gue juga dilibatkan dalam proses penentuan penentuan judul-judul. Berarti decision makernya juga lu megang ya? Itu. Terus juga lebih dari itu kan jadi di di divisi gua lah dibilangnya gitu, di seksi gua kalau di pemerintah tuh di seksi gua itu tuh membawahi 3 kegiatan. Ada namanya website, pengurusan website jakarta.co.id, terus ada juga Jalahoax, ada juga PPID. Nah, kalau di PPID nih gue kadang bantu-bantu nge-MC atau nge-host lah ya. Tapi di Jalahoax ini gue juga bantuin banyak lagi. Bantuin bikin video, bikin konten gitu. Sebetulnya bukan tugas gue untuk membuat itu, tapi karena temen-temen di sini asik-asik dan juga terbuka untuk ngobrol bareng gue, jadinya sebelum video itu dibikin, ya gue pun dilibatkan. Tugas gue kan cuma Mbak Eva, nanti kita bikin video, nanti Mbak Eva gini ya, gini-gini, nanti Mbak Eva wawancara ya, gini-gini. Sebetulnya tugas gue cuma itu, tapi mereka sangat terbuka untuk meminta gue ikut
ikut dalam brainstorming ide, terus juga proses tulisannya harus kayak gimana, proses narasinya kayak gimana, bahkan nanti tuh ngehubunginnya gimana, enaknya gimana, nge-treat narasumbernya kayak gimana, itu tuh dari hulu ke hilir jadinya ikutan gitu. Walaupun tugas mereka tuh nggak cuma bikin video sih, ada lagi, dan itu nggak melibatkan gue kalau itu, karena itu udah proses yang serius. Post produksi biasanya. Nggak, kalau yang lain tuh kan klarifikasi hoax dan lain-lain kayak gitu-gitu tuh memang udah bukan ranah gue dan jauh dari ranah gue. Gue bisa bantu di ranah bikin kontennya aja, ya itu juga yang memang selama ini gue happy banget sebetulnya kerja di situ, karena orang-orangnya juga terbuka dan mau untuk kita diskusi dulu gitu. Jadi bukan orang-orang yang kan ada gak kalau di kantor tuh barang udah jadi ya udah lu jalan aja, ada kan kayak gitu. Kalau ini enggak, ini ada sesuatu yang mesti kita bikin bareng, barangnya mesti dibikin bareng. Yuk kumpul untuk kita ngomongin ini biar jadi barang yang cantik tuh gimana. Berarti benar-benar mentah ya, belum ada, masih nguap idenya gitu. Kadang ikut rapat juga sama dinas-dinas yang memang terkait dengan info yang memang harus dibikin gitu ya. Kayak gitu-gitu sih, dan gue menikmati itu. Selain itu, masih di kerjaan ini kan di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sekarang namanya. Kalau 2012 gue gabung namanya Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan waktu itu. Sekarang belakangnya aja berubah jadi Statistik. Walaupun tugasnya memang tugas-tugas kehumasan. Kehumasan juga. Gue juga bantu jadi host podcast dan talk show di ada namanya Berita Jakarta TV. Itu juga punyanya Pemprov DKI Jakarta. Dan gue happy juga kerja di situ. Jadi gue tuh walaupun di hire as translator, ya kerjaan gue beres-beres. Tahun 2023 ada hampir 400 artikel yang gue terjemahkan gitu. Dan itu selesai. Tapi pekerjaan-pekerjaan lain juga kan cantik juga hasilnya gitu. Selesai juga. Bisa dilihat ya teman-teman, nanti di searchingnya Berita Jakarta TV, Jala Hoax dan lain-lain. Banyak karyanya gitu. Jadi gue happy sih. Sambil juga gue ngajar. Jadi kadang gue kan ngajarnya nih kadang dikasih mata kuliah jurnalistik. Gue dapet ilmu prakteknya di Berita Jakarta TV. Kadang gue diminta mengajar humas, hubungan masyarakat. Gue dapet prakteknya. Kita semua di bawah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik itu kan jadi PR people, jadi PR-nya pemerintah. Gue dapet prakteknya di situ, dan gue bisa deliver dengan real, tidak hanya teori-teori dan ya begitu aja, tapi real pengalaman gue ke mahasiswa. Jadi mahasiswa kalau hari ini kita belajar gimana caranya jadi announcer ya. Gimana? Jadi nggak cuma nih kalau teorinya Anda harus menarik, Anda harus ini, enggak. Jadi langsung praktek ya? Gue langsung praktek, gue langsung nih kalau acaranya kayak gini, suaranya mesti gini. Kalau acaranya malam, suaranya lain lagi. Acaranya pagi, lo teriak-teriak. Betul. Kalau misalkan kelihatan tubuhnya mesti kayak gimana, main dan lain sebagainya. Itu. Jadi sebetulnya gue nggak merasa ini sebagai suatu kesibukan yang bikin hidup gue riwah ya guys, tapi justru menguatkan gue untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang memang kelihatannya kayak yang beda-beda, padahal ini sama aja gitu. Masih linear. Betul. Kalau boleh gue simpulin semua ke bahasa nih. Dan menurut lu sepenting apa bahasa, Miss? Penting banget dong. Dan kalau ada orang yang takut untuk berbahasa Inggris, lu menilainya gimana, Miss? Karena kan judgement orang-orang sekitar tuh, alah bahasa Inggris lu gini-gini. Fun fact-nya, orang takut bahasa Inggris karena takut dinilai, bukan karena dia jelek akan berbahasa Inggris. Tanggapan lu gimana? Bahasa itu akan punah jika tidak digunakan. And it happens. Ada bahasa di kawasan Babilonia yang udah punah, dan kalau satu bahasa punah, maka hal-hal lain yang mendukung yang ada atau yang menjadi hal-hal kebudayaan gitu, itu juga akan punah juga gitu, dan sangat disayangkan kalau satu bahasa punah. Makanya jangan sampai satu bahasa punah, gimana caranya ya kita pakai. Bukan masalah punah di dunia aja. Betul. Tapi kalau kita nih ngerti bahasa Inggris tapi ngomongnya nggak bahasa Inggris, itu akan punah di diri kita juga Kak. Gitu. Ini Ega pindah ke Finlandia, ngomongnya bahasa Inggris. Udah lupa nih. Ega tuh ibunya, lahir bahasa ibunya Jawa misalkan gitu ya. Bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa. 4 tahun deh Kak nggak ngomong bahasa Jawa.
Mungkin pas ngedenger ada ngerti-ngerti, Ingat ya. tapi pas ngomong lagi Bingung. bingung. Iya, iya. Itu. Jadi jangan sampai, sayang banget ya kalau bahasa itu sampai punah. Minimal jangan punah di diri Diri kita. kita. Gitu. Karena bahasa tuh harus dipakai agar dia nggak punah. Dan kenapa bahasa jadi penting? Karena inilah kekuatan untuk perang-perang baru kalau menurut gue ya. Ini benar. Nah, inilah kekuatan yang akan hadir, akan jadi peluru-peluru kita di perang-perang yang akan datang. Dulu mungkin orang membela negara itu dengan bambu runcing, fisik betul. banget ya. Orang Betul. tuh mesti lari, mesti apa segala macam, fisiknya masih kuat. Betul. Hari ini juga jadi satu kritik pribadi ya terhadap pembelajaran bela negara. Kenapa harus diajarin fisik-fisik aja ya? Fisik oke, kita harus sehat, kita harus kuat dan lain sebagainya. Tapi di luar dari konteks itu, bela negara itu harusnya kita jadi pintar, dan salah satu kepintaran adalah bagaimana cara rekan-rekan semua menguasai bahasa, menggunakan bahasa. Itu balik lagi ke pertanyaan awal lo, gak gimana ya membuat orang terlihat jadi punya sesuatu. Iya, betul. Gitu. Value-nya ada. Lo harus jadi orang yang tahu, dan lo tahu bahwa lo bisa present diri lo. Gimana caranya lo present diri lo kalau lo tidak kuat dalam bahasa? Mau main gontok-gontokan aja, mau sampai kapan? Makanya gue merasa dengan banyaknya kelas-kelas berbahasa hari ini, agar masyarakat lebih memahami retorika, memahami komunikasi, memahami menggunakan bahasa yang baik. Bahkan les bahasa Indonesia aja tuh jadi rame lagi sekarang. Itu tuh angin segar sebetulnya bagi bangsa yang punya bahasa sendiri, karena warganya jadi pada melek untuk menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Bukan hanya masalah oh ini subjek, oh ini predikat, enggak, bukan SPOK hanya doang. sekedar itu, tapi bagaimana menggunakannya untuk bisa mempresent diri kita, mempresent program-program, mempresent apa yang ideas kita gitu. Dan itu pasti kepake banget di kerjaan. Iya, betul. Karena miskomunikasi itu bukan cuma tapi itu besar kan. Karena kan kalau lu salah menyampaikan gitu, kayak lu ngasih tahu ke ayah A, ternyata nyampe ke gua B, nah itu udah terjadi perang dingin nanti kan, salah kan? And it happens ya. Iya, itu selalu terjadi. Memang bahasa itu penting, tadi ngomongannya Miss, bisa nanti ada tuh muncul tring gitu pop up biasanya gitu. Iya, bagus tadi bikin kayak. Ada biasanya begitu. Miss Aim, lu sudah begitu banyak pekerjaan yang lu tekunin, semua tentang bahasa ya, semua tentang bahasa. Tapi yang beda adalah bos dan kepalanya nih. Basa-basi bos yang biasa lu lakukan tuh kayak gimana sih? Maksudnya gue yang basa-basi ke bos? Iya. Untuk memulai percakapan sama bos, kayak gue mama lu nih misal, Miss kayaknya lapar nih, kita makan kali ya. Nah kan biasa dulu kayak gitu kan di lab. Basa-basi itu muncul kalau misalkan anak buah biasanya mau izin, iya nggak sih? Iya betul, Nah, kan? betul. Selalu ada excuse kan, atau ya kalau dia mau mulai percakapan, kita ada hot topic nih, nah kan itu juga bisa basa-basi. Gue bingung sih jawabnya gak, karena gini, gue tuh selalu jujur sama bos gue, siapapun. Nggak ada trik. Kalau treatment lo apa ya, maksudnya kalau dia ngobrol apa kan ya gue tanggapi, iya nggak sih? Iya betul, tapi kalau lu yang mau mulai, aduh gue lagi males sama si bos ini nih, tapi gue harus ada obrolan sama dia, karena lu satu ruangan berdua doang nih, gimana? Oh, ya itu tidak pernah terjadi antara gue dengan atasan-atasan di pekerjaan-pekerjaan yang lalu lalang. Oke. Tapi di pekerjaan yang dari dulu sampai sekarang dilakukan, it happens. Jadi kalau misalkan ada bapak, terus gue ada lagi gitu ya. Sebetulnya bukan berarti sebel karena orangnya ya, kalau kayak gitu, tapi lebih ke pekerjaan, kemampuan untuk bisa kasakusuk ke atas. Karena kan bos tugasnya kasakusuk ke atas. Iya. Kan kita nggak bisa langsung loncat meneruskan, kan? Meneruskan ide-ide dari kita, meneruskan kegiatan, program dan lain-lain gitu. Nah itu sih yang sebetulnya jadi nggak srek sebetulnya dengan cara kerjanya. Karena beliau punya cara kerja sendiri yang tidak sama dengan cara kerja kami yang ada di bawahnya. Benar. Jadi kalau ada bapak, ya
ya basa-basinya, Pak udah makan belum gitu sih. Selalu nanya begitu ya. Pak mau jajanin saya nggak gitu. Pak lagi nonton apa video? Iya, biasanya kan Anda yang mau mergoki ya. Saya nggak sengaja waktu itu. Saya nggak sengaja waktu itu. Jadi kayak gitu ya, maksudnya ya lu belum pernah ada di sebuah kondisi yang menuntut lu untuk tanda kutip bohong. Enggak, Jadi lu langsung gue jujur. Dan kalau misalkan gue nggak nyaman untuk ngomong, mending gue nggak ngomong ke siapapun ya. siapapun. Ya ke atasan yang manapun maksudnya. Iya. Karena kan ya jembatannya ya dia kan, jembatannya dia, sedangkan lu lagi butuh bus kayak misalkan kayak gitu. Iya, kan, butuh bus. Ya Iya, pasti bilang kan, Pak, nih anak-anak butuh bis. Iya. Buat ini Iya. nih. Malah Bapak sediain bisa. kijang sporty kan. Iya, mana kalian salah isi bensin harusnya jadinya solar, mogok, jadi ya pertama. gimana. Tapi baik loh, Tapi kan baik. berarti ngasih mobil Tapi ya. baik, alhamdulillah. Tapi saya suruh dibawa printer sama dia dari lantai 1. Mas Ega ya. Iya. Saim, untuk nutup cerita kerja nih Saim, ada kata-kata atau kalimat favorit yang untuk ngebangkitin nih biasanya, duh gue lagi nggak mood nih, atau kayak oh iya gue selalu ingat kata-kata dari si tokoh A, tokoh B, ini kayaknya jadi favorit gue deh. Kalau masalah kayak kata-kata motivasi personal gitu ya, gue nggak tahu ini dari mana, tapi ini tuh jadi apa ya, bara aja, selalu jadi bara di hati gue gitu, bahwa impossible thing is nothing if you believe and fight. Sesuatu Untuk yang itu dia untuk rekan-rekan kerja yang katrok tidak bisa bahasa Inggris apa bahasa, sesuatu hal yang tidak mungkin itu tidak ada saat kamu memang bisa percaya dan juga berusaha. Karena sebetulnya gini, kalau kita pada prakteknya ya, kalau kita mengharapkan misalkan pengen beli rumah di Bintaro, Iya. misalkan kayak gitu. sebelahan Haji Andre. Iya, tahu. Tetanggaan tuh ya. Tetanggaan bener. Fight banget tuh kita, misalkan kerja apa, ngumpulin investasi sampai akhirnya kumpul uang gitu kan, taruhlah tetean gitu ya, karena harga rumah di sana Betul. kadang suka nggak masuk akal, Nggak masuk gitu. akal. Tetean, tapi pada akhirnya gue malah beli rumah di Pondok Indah misalkan kayak gitu. Ya, toh gue ujung-ujungnya beli rumah kan, Betul. gitu. Betul. Jadi pasti ada pergeseran apa ya? Ada pergeseran penerimaan Iya. antara yang awal sama yang akhir. Tapi kan ambisiusnya dia di Bintaro. Itu dia. Maksudnya tidak selamanya juga seperti itu. Oke. Gue mau ngomong gitu. Tidak selamanya juga seperti itu. Pada akhirnya kalaupun berbeda, gue akan menerima karena gue tahu gue sudah berusaha dan gue sudah percaya. Tapi saat gue memang mendapatkan apa yang betul-betul gue mau, gue tahu ini nggak gratis. Ya. Ini ada usahanya, ini ada darah dan air matanya gitu ya. Ini ada senang dan tawanya, ini ada suka dan dukanya. Jadi kita lebih menghormati banyak hal lah gitu. Dan sebetulnya itu kata-kata gue tambahin lagi lately. Impossible thing is nothing if you believe and fight and let Allah does the rest. Jadi kita percaya juga sama Allah. Ujung-ujungnya kan kita pasti akan meyakini bahwa apa yang kita dapetin hari ini itu tuh ya pasti karena izin yang kuasa lah. Ya ini jatuh aja udah ada takdirnya kan? Udah ada takdirnya itu. Apalagi untuk hidupmu yang besar. Betul. Daun jatuh pasti atas izin Allah. Apalagi untuk hidupmu yang besar dengan cerita yang luar biasa, lika-liku, kesenangan, kebahagiaan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, kedamaian, ketenangan, itu kan pasti udah ini lah gitu. Tapi apa ya, kalau berbicara masalah itu nih gak jadi panjang ya. Tidak apa-apa. Berbicara masalah itu, Kan dosen biasa. kita tuh harus lembut dulu hatinya untuk bisa paham semua hikmah, untuk bisa paham semua yang Allah gariskan, untuk bisa paham oh ini tuh memang ada usahanya, ini ada prosesnya apa. Kita harus lembut dulu. Lembutnya gimana caranya? Caranya satu, belajar. Tidak pernah puas akan belajar kan? Belajar terus. Kedua, ya melembutkan hati adalah mendekatkan diri kepada sesuatu yang memang membuat hati kita lembut, apa ya, balik lagi, deket lagi gitu. Pencipta. Wisain kalau diterusin sampai 50 menit nih. 50 menit. Emang harusnya berapa sih, Kak?
Harusnya sih 30 ke atas, tapi ini udah 30 Ini ke udah atas. 30 plus Udah 30 ke atas. ya. Nih Saim, terima kasih banyak sudah hadir di cerita kerja. Gue jadi kayak jadi mahasiswanya lagi nih, karena waktu itu diajar sebagai humas. Diajar apa diamuk ya? Diajar, enggak, kalau diamuk di lab. Kalau diajar di mata kuliah humas. Jadi minder lagi dengan retorika saya yang sangat kurang. Tapi Miss Saim sudah menutup. Terima kasih Miss Saim sudah hadir. Sama-sama.